Jangan merasa puas kita mengalami kehadiran Tuhan hanya dengan 2 jam di gereja, duduk diam saat teduh. Tetapi kita harus mengalami kehadiran Tuhan dari detik demi detik dalam kehidupan kita. Selama 24 jam, 7 hari seminggu. Pekerjaan apa yang harus kita selesaikan selama kita hidup di dunia ini? Begitu banyak tugas Bapak yang harus kita kerjaan. Setiap orang berbeda-beda. Tugas Bapak Ibu Saudara berbeda dengan tugas saya. Dan kita masing-masing harus dapat menyelesaikannya. Tidak bisa disamakan. Intinya, dari semua tugas itu sebenarnya, bagaimana karakter kita dapat berubah menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan merasa puas bahwa karena kita sudah duduk diam, kita memuji menyembah Tuhan, kita sudah mempermuliakan Bapa di surga. Jangan merasa puas karena kita sudah berkhotbah menyampaikan kebenaran. Utusan siapa kita ini? Kalau kita mengaku utusan Bapa di surga, utusan Yesus Kristus Tuhan, apakah perilaku kita sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus? Atau sebaliknya, justru perilaku kita sama dengan dunia ini? Kalau perilaku kita sama dengan dunia ini, berarti kita bukan utusan Tuhan kita, Yesus Kristus, tetapi kita utusan dari dunia ini. Kita harus menyadari, kita harus bisa bagaimana mengalami Tuhan, kehadirannya setiap saat dalam hidup kita. Jangan merasa puas kita mengalami kehadiran Tuhan hanya dengan 2 jam di gereja, duduk diam saat teduh. Tetapi kita harus mengalami kehadiran Tuhan dari detik demi detik dalam kehidupan kita. Selama 24 jam, 7 hari seminggu. Jangan terlewati. Ayo, kita terus melibatkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus merasakan bagaimana kehadirannya dalam setiap kehidupan kita, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita. Yohanes 17 ayat 4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Firman Tuhan jelas katakan di sini, Aku telah mempermuliakan engkau. Benar? Bapak Ibu Saudara sudah mempermuliakan Tuhan di muka bumi ini? Kalau sudah, dengan cara apa? Karena firman Tuhan katakan, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Masalahnya, sudahkah kita mengetahui pekerjaan apa yang harus kita kerjakan di dunia ini? Pekerjaan apa yang harus kita selesaikan selama kita hidup di dunia ini? Kalau kita mengaku kita menyelesaikan pekerjaannya, apakah dengan pekerjaan kita melayani, menyampaikan kebenaran, kita menjadi worship leader, kita menjadi singer, menjadi pemusik, menjadi majelis, itukah pekerjaannya? Apakah hanya sebatas itu pekerjaan Allah? Saya yakin pekerjaan Tuhan tidak sebatas itu. Karena pekerjaan Tuhan yang diemban, yang diberikan, yang ditugaskan kepada kita, pasti ada maksud. Dan maksudnya sesungguhnya, kalau kita merenungkan, semuanya itu hanya demi perubahan hidup kita. Hanya demi supaya kita punya manusia rohani, bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, dan kita bisa hidup di dalam kekudusannya. Kita bisa menjadi manusia-manusia ilahi yang berkenan di hadapan Bapa. Disinilah kita baru dapat mempermuliakan Dia. Begitu banyak tugas Bapa yang harus kita kerjaan. Setiap orang berbeda-beda. Sekarang temukan, tugas kita apa? Tugas Bapak Ibu Saudara berbeda dengan tugas saya. Saya punya tugas berbeda. Dan kita masing-masing harus dapat menyelesaikannya. Tidak bisa disamakan. Intinya, dari semua tugas itu sebenarnya, bagaimana karakter kita dapat berubah menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan merasa puas karena kita datang ke gereja, kita merasa sudah mempermuliakan Bapa di surga. Jangan merasa puas bahwa karena kita sudah duduk diam, kita memuji menyembah Tuhan, kita sudah
mempermuliakan Bapa di surga. Jangan merasa puas karena kita sudah berkhotbah menyampaikan kebenaran, maka kita sudah mempermuliakan Bapa di surga. Mempermuliakan Bapa di surga bukan dengan hal-hal sebatas itu. Begitu banyak dan begitu dalam yang harus kita lakukan. Karena Bapa di surga menginginkan kita semua kembali nanti berkumpul di tempatnya. Berkumpul di kerajaannya. Memerintah bersama-sama dengan dia. Jadi sekarang ayo, temukan tugas kita masing-masing. Jangan sampai saat ini kita belum tahu apa yang menjadi tugas kita. Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu apa yang menjadi tugasnya di muka bumi ini. Kalau misalnya, ya saya sudah tahu, yakinkah itu yang menjadi tugas yang Bapak berikan? Kita harus bisa mengalami Tuhan dalam hidup ini. Jadi kita bisa tahu dan bisa yakin, benar ini yang ditugaskan kepada kita. Yohanes 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lihat, Tuhan Yesus menyelesaikan penderitaannya di kayu salib. Dia mengatakan, sudah selesai. Penderitaanku sudah selesai. Kesengsaraanku sudah selesai. Dia memilih rela mati bagi tugas Bapa. Dia memilih menyenangkan Bapa walaupun dia harus mati di kayu salib. Menanggung penderitaan yang sedemikian hebat. Sedemikian dahsyat sakitnya, bisa bayangkan. Luar biasa penderitaan yang dialami. Tetapi kita, adakah kita mau menyelesaikan setiap tugas kita? Kita maunya tugas kita selesai, tapi kita tidak mau menderita. Kita tidak mau sengsara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau menyelesaikan tugas kita, pasti ada beban. Pasti ada penderitaan. Kita harus berjuang. Kita harus dengan sungguh-sungguh ulet. Jangan lupa, ada kekuatan Bapa yang terus menyertai kita. Bersama dengan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita. Memampukan kita menyelesaikan setiap tugas yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini akan menerima kuasa. Kuasa di sini dunamis, power. Lihat, kuasa, suatu kekuatan yang luar biasa yang diberikan. Dan kita selama ini hanya fokus kuasa itu kepada apa? Mujizat, mujizat, dan mujizat. Tidak sedikit kita mendengar orang mengejar kuasa Tuhan hanya mengharapkan mujizatnya. Mujizat dan mujizat. Bahkan ada yang mengajarkan, ayo kejar kuasa, kejar mujizat. Bapak, Ibu, Saudara, tidak salah, tapi kita harus sadar. Semua itu hanya tanda yang mengarahkan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita harus dapat menggunakan kuasa itu untuk merubah cara hidup kita yang sia-sia ini. Cara hidup kita yang tidak benar. Demi apa? Ingat loh, katanya kita saksinya. Katanya kita utusannya. Nah, kita harus berubah hidup kita menjadi serupa seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi kita pasti bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa. Sulit bukan berarti kita tidak pernah bisa atau tidak mampu untuk menyelesaikannya. Justru kita diberikan kuasa supaya kita mampu, supaya kita kuat, supaya kita bisa berubah menjadi saksinya yang benar. Kalau saat ini banyak orang mengejar kuasa hanya demi mujizat, mengejar kuasa supaya dia bisa terkenal, melakukan kesembuhan sana-sini, sana-sini. Bukan kita nggak percaya mujizat loh, kita percaya mujizat. Tetapi bukan itu fokusnya. Justru fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Mujizat yang sesungguhnya adalah ketika kita dapat masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, bersama-sama memerintah. Disinilah
Jangan nanti Bapak Ibu Saudara bilang, oh saya tidak percaya dengan mujizat, saya sangat percaya dengan mujizat. Tetapi bukan itu. Dan kita tidak boleh memiliki pangkalan di situ. Kita harus meyakini kuasa yang diberikan itu untuk memampukan kita mengalami perubahan di dalam hidup ini. Mengalami perubahan dari karakter hidup kita. Supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan yang semula. Supaya kita bisa dikembalikan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Bukan kita menerima kuasa untuk melakukan mujizat, lalu kita yang dikenal, kita yang dibilang hebat, kita yang dibilang penuh dengan urapan. Bukan. Kita menerima kuasa supaya kita dapat mengalami perubahan. Kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan, kita yang tadinya hidup sukar untuk berbuat seperti apa yang Tuhan inginkan, berbuat baik, berbuat dan berperilaku sempurna, sulit. Tetapi sekarang kita harus dapat mengalami perubahan bersama dengan Roh Allah, bersama dengan kuasa yang kita terima. Untuk apa kuasa itu? Memampukan kita menjalani kesulitan-kesulitan yang kita alami, supaya karakter kita bisa berubah menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus.